satu batang rokok gantian. Aduh, saya ngalami itu. Ngalami saya itu. Iya, yang Aduh ya pelit Karena Allah. saking IN-nya hilang. jarangnya, Gus. Yang pelit IN-nya Hah? hilang. Untung Oh, jangan untung pelit kalau di setelah pondok, Pak. Enggak, untung kalau Boleh. setelah punya istri sudah tidak di pondok ya Gus. dulu waktu saya di pesantren kan bapak saya ini kalau udang itu satu paket besar itu 10 kilo itu kan bagi-bagi satu kamar itu sama telur asin. Ya enggak, Pokoknya Bang Saroni, kalau di pondok itu jangan pelit. Kalau pelit, hilang barangmu. Bukan dicolong sama anak-anak, diumpetin. Diumpetin gitu loh. Bukan dicolong, diumpetin. Wong Saking pernah itu kok jarangnya ya, apa? Gus. Kenapa? Makanya nikmat. Saking jarangnya bisa ngopi dan ngerokok itu Luar kalau di biasa pondok. Bunda, yang namanya kopi, satu batang rokok ini, wuduh. Kalau sekarang ini kan kita kayaknya berbungkus-bungkus itu biasa aja. Anak saya tuh kalau ngerokok di pondok kena pelanggaran itu. Oh iya Bunda, kalau Itu di ini kalau Kediri iya. Kang Yong itu nanti sudah tak save nomornya ya. Nanti tinggal nanti tak Kalau save. kalau zaman dulu Bunda, zaman dulu itu belum ada larangan merokok, itu belum ada. Kalau sekarang kan banyak sudah larangan merokok, itu karena apa? Karena kadang-kadang anak-anak itu ya merepotkan orang tua gitu loh. Kalau zaman kita dulu kan nggak ngerepotin orang tua. Kadang-kadang kita itu ya apa namanya, nyari puntung rokok, ada tamu ya kan, yang masih panjang kadang dimatiin karena ada kiai, itu diambil sama anak-anak itu. Itu kalau dapat yang panjang gini, waduh, surga itu. Nah, kalau dapat yang otis-otis yang segini-segini itu, otis-otis, nah itu dikumpulkan gitu. Nanti cari kulitnya jagung, dilinting lagi pakai kulit jagung gitu. Kayak kelobot. itu Iya. manfaatnya Makanya manfaatnya rokok dan ngopi giliran di pondok itu Gus. Nanti kalau teman kita ada yang alim, itu kan kita bisa sombong sedikit. Itu dulu karena kena bibir saya. iya betul, betul, betul itu. Ya sih, betul itu. Awakmu alim iku lan entuk barokai cangkemku ah. Wong rokokku mari wamu sedot gitu katanya. Aduh, betul itu. Betul itu. Awakmu alim iku mergone entuk barokahku. Wong mangan itu ambek aku awakmu ngono. Sak nampan gitu. Bener itu. Masuk akal itu. Ya Allah. Tapi dulu Kalau di pondok saya inget-inget. awalin ngerokok itu yang marah ya putranya Romo Yai sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sampean, Gus. Alhamdulillah selalu Gini, sehat. gini saya cerita sedikit boleh ya? Silakan, silakan. Ini saya pernah terbaca satu apa ya? Satu bacaan makalah atau apa ya? Hmm. Sampean ingat yang namanya Samiri? Hmm. Ingat Samiri itu ketika siapa? Nabi Musa bermunajat di Turisina, Nabi Musa ini kan menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, pamannya ya. Oh ya, 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 ya. Hmm. Ketika pula Nabi Musa pulang dari bermunajat kepada Allah, Nabi Musa menemukan seorang yang bernama Samiri Hmm. yang membuat patung dari sapi, Hmm. yang membuat patung sapi dari emas, Hmm. Hmm. Betul. Ya dan itu cikal mulutnya bakal, itu oleh Samiri, itu cikal bakal agama Hindu itu. dengar dulu. Ada Iya, 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 keterkaitan iya. dengan apa yang saya ceritakan ini. Iya, iya, mau lanjut, lanjut. Kemudian mulut sapi yang dibikin oleh Samiri itu dikasih apa pasir dari telapak kakinya dan telapak kakinya kudanya malaikat Jibril. Pernah terbaca? Di tafsir ada kok, di tafsir itu. Iya, iya, iya.
ambil ketika malaikat Jibril itu di depan, di belakangnya Nabi Musa, bekas telapak kakinya kudanya malaikat Jibril diambil oleh Samiri, dimasukkan ke mulutnya sapi buatan Samiri itu. Akhirnya bisa ngomong. Akhirnya Nabi Musa marah, maka dihalau, diusir Samiri. Kalau nggak mau usir dibunuh. Sampai sekarang bukan Hindu, Gus. Sampai sekarang agama itu ada di Timur Tengah, namanya agama Samaria. Iya. Iya betul. Agama Samaria. Cuma begini, ya kan? Ya. Samiri itu kan bukan bangsa Yahudi. Bukan. Samiri itu bangsa Arya dalam sejarah itu. Oh iya, mungkin saya nggak tahu bahasanya, tapi namanya sekarang masih ada. Iya, agama makanya kan agama gini. itu dibilang agama Samaria loh, Iya. ada sekarang di Timur Tengah itu. Iya betul. Kan saya Iya. bilang cikal bakal agama Hindu, gitu loh. Oh iya, Karena iya begini. itu ya. Karena Kemudian begini. ya terus. Karena begini. Kemudian kitab, bentar Gus ya, saya lanjutkan ya. Ya. Kitab daripada agama Samaria itu namanya kitab Talmud. Pernah dengar sampean? Talmud Ya, dari terus. kitab itulah yang banyak dikutip daripada cerita-cerita khurafat Ba'alawi. Saya pernah terbaca dari Gus itu. Siapa Gus yang Gus apa itu ya, yang punya pondok Abu Samsuddin itu. Saya kan baca itu, kitab Talmud itu. Baru saya teringat bahwasanya cerita-cerita tahayul dari klan itu rupanya ambil dari kitab Talmud. Mengutip dari kitab Talmud dari agama Samaria. Agama sampai sekarang. Ingat saya, Gus. Baru ingat sekarang. Iya. Karena saya baca dari Kiai Golib. Atau Kiai Golib sampean ya? Iya, tahu. Beliau kan pernah membagikan beberapa bacaan, saya baru ingat. Dan saya baru ingat bahwa agama Samaria itu agamanya Samiri. Iya. Kitabnya Talmud yang dikutip oleh Ba'alawi itu, di situ kitab-kitab dongeng itu yang dikutip. Kitab yang ngarang-ngarang sendiri itu baru saya dengar. Baru saya ingat, Gus. Baru ingat. Kemarin waktu podcast di TikToknya satu kawan tuh ngomong gitu, ada yang marah itu orang itu. Marah dia. Cuma indah dia harus cuma bukan- menyampaikan ini saya. Iya. Orang itu marah, orang itu. Kan kitab khayal semua di dalamnya itu, kitab-kitab itu. Saya menjelaskan dengan mereka antara karomah dengan tahayul itu beda. Kalau karomah sesuatu yang tidak luar kebiasaan tapi tidak bertabrakan dengan syariah. Itu karomah seperti Sudan Bonang masih menunjukkan tokatnya ke buah aren itu terus jadi emas pada pandangan manusia, kan enggak bertabrakan itu, Gus. Nah, Tapi kalau karomah yang dari mereka, andaikan aku tidak takut kepada Allah, aku padamkan api neraka lah. Kalau Mungkar Benakir bertanya, "Man rabbuka?" Man dibuka jawab Abdul Al-Haddad. Lah. Saya itu memberi pencerahan kepada satu nirom di tadi siang antara karomah dan kurafat. Sebagai contoh, marah untuk pengikutnya itu. iya. Jadi sejarawan dan para mufassir itu mengatakan bahwasanya Samiri itu bukan bagian dari bangsa Bani Israel, bukan. Iya. Itu Tapi ada agama sejarawan Samaria dan itu, ulama Timur mufassirin mengatakan seperti itu. Iya. Yang itu nggak tahu saya, tapi ingat saya di Terjalalain tuh dibeberkan itu. Semuanya itu. Waktu Samiri itu membuat patung dari emas itu.
Saya cerita tadi di komalnya satu anak dari Banten itu. Mengamuk itu si ini Kibin tuh marah-marah dengan saya. Padahal saya bicara fakta, dia bilang. Ya lanjut Gus. Lanjut. Ini ya Ambra, itu agama Samiria itu agama orang Yahudi bukan? Bukan. Agama ciptaan Samir. Orang yang ini, yang apa? Samir itu kan orang yang hianat kepada Nabi Musa, yang menciptakan agama baru. Diusir dengan Nabi Musa, kalau nggak mau dibunuh, ada kok di tafsir. Dia lari, membawa pengikutnya. Sampai sekarang ada agama itu, namanya agama Samaria sekarang. Kitabnya itu Talmud namanya. Dari kitab itu yang diikuti dari Balawi itu. Yang hayalan-hayalan itu bisa membakar api neraka, apa semua itu. Lanjut Gus. Ya. Itu cuma sebagai masukan kawan-kawan. Mungkin ada yang lupa, mungkin kawan-kawan. Nah itu saya masih ingat saya. Agama Druze juga ada di Timur Tengah. Percampuran antara apa ya? Antara Hindu ya, Buddha dengan Islam. Tapi banyak Hindunya. Druze namanya agama Druze. Ya, betul. Nama Ada aslinya Musa dipelihara bin oleh Zafar. Israel itu. Iya, dipelihara oleh Israel. Asalnya Syiah dia. Tapi sudah menyimpang jauh. Itu masuk kawasan Israel, dipelihara oleh Israel itu. Agama Druze itu. Hampir sama dengan orang Islam pakaiannya semua. Cuma edukasi pengingat pada kawan-kawan, mungkin ada yang lupa kawan-kawan. Lanjut Gus. Lanjut apa yang saya dibicarakan tadi. Sudah selesai pengajiannya, Kiai. Saya nggak sempat Kiai, saya dari luar ini. Ada Iya, tamu makanya. tadi datang. Sudah Iya, selesai nggak apa-apa. pengajiannya itu. Iya. Saya juga Insya Allah ada besok pengajian juga saya. Insya Allah besok kita lanjutkan itu tentang nasab yang dhaif itu. Tadi kan menyelesaikan Iya. tentang nasab yang makbul. Gus, saya nanya ke sampean ya. Seandainya ada kelompok yang ingin mujadalah, tukar pikiran, debat ilmiah, sanggup sampean ya saya hubungi ya. Bila abhai. Nah, saya ada satu orang, Bu, saya menantang-nantang ini. Saya belum ada waktu, masih di Kuala Lumpur, saya bilang. Kalau sudah sampean ngomong gitu ya enak saya. Enak saya. Apa saya yang memfasilitasi semua saya nanti. Dari kelompok mereka lah Gus, yang marah-marah itu dengan saya itu. Saya sebenarnya sudah 2019 sudah nggak percaya dengan mereka sebenarnya. Cuma saya nggak alim kitab. Itu aja. Ya udah ahli kitab. Nanti kalau dijuluki ahli kitab bahaya ini nanti. Bukan ahli kitab. Nggak alim kitab, bukan ahli kitab. Karena begini Kiai, karena begini Bang Alhamdra, kalau dijuluki ahli kitab itu nanti konsekuensinya ke Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Iya, saya bukan bilang ahli kitab. Saya ini tidak alim kitab, bukan ahli kitab, bukan. Kan persoalan itu banyak di kitab kan, persoalan nasab itu. Saya kalau banyak Iya, sejarah betul. banyak baca saya. Kalau sejarah memang saya ahli baca saya sejarah-sejarah. Pukul berapa tiap hari ya pengajian? Pukul 8 nih Gus ya? Jam 9. 9. Jam 9. Pukul 9. Loh, berarti di sini pukul 10 di sini, di Malaysia.
Sebab 1 jam lebih dulu di Kuala Lumpur. Berarti pukul 10 berarti sini. 1 jam lebih di sini. Itu Kawan-kawan yang kalau kebetulan ada mau ke Lumpur hubungi saya ya. Tahu kan nomor telepon saya, minta dengan Gus Hasan nomor telepon saya. nanti Insya Allah. nanti ajak makan itu ya apa namanya? Roti canai. Udang yang cangkangnya panjang itu loh, yang viral Oh, itu. di Johor itu, iya. Johor itu saya nggak boleh makan, itu ada penyakit saya. Itu di lautan dalam, lautan apa itu namanya? Nggak habis kalau 2 orang nggak habis makan itu. Ya, laut merah mahal itu. Iya, itu dalam harga Malaysia dalam 500 ringgit, 13 dalam 2 juta itu. jutaan lah. Tapi 4 orang, kalau 2 orang nggak habis makan Gus, itu mau 4 orang. Cangkangnya itu lebih 120 cm itu, panjangnya itu. Kayak lengan besar-besarnya, nggak habis 2 orang nggak habis, 4 orang baru habis. Iya. Saya ada penyakit apa namanya? Alergi. Bukan, iya alergi apa katanya orang Malaysia, gout. Apa bahasa Indonesia ya? Sakit tulang-tulang itu sakit kembung apa namanya ya? Ada penyakit itu saya nggak boleh makan itu saya. Ya kesampean kalau kebetulan datang ke sini hubungi saya. Gak usah ke hotel, tidur di rumah saya aja. Ya, enaknya gini sampean. Kumpulkan orang-orang Madura di sana atau orang-orang Indonesia yang di sana. Kita adakan kajian di sana. Nerbang saya ke sana. Iya, enak, insya Allah. Ntar Gus bagi waktu saya sebab saya memperbaiki keadaan di sini. Saya kalang kabut ini di sini. Makanya saya datang ke sini. Karena- Nanti kalau tenang-tenang, lu ada Emirat Makanya. kesampean itu, alumni Sukorejo itu. Bang Iya. Elhara, Iya, gimana? semuanya itu akan kalang kabut kalau tidak ada dapurnya. Iya, benar-benar. Memang harus ada dapurnya ya. Iya. Memang ada beberapa orang yang mencadangkan begitu, Gus. Enak nanti saya kumpulkan semuanya. Ada 230 orang yang minta dengan kajian-kajian nasab ini. Ya, sekalian Saya- lagi. Iya, Gus. Enggak, sampean belum pernah sampai ke Malaysia, Gus ya? Saya Nah, ke Malaysia itu yang Sarawak. oh Sarawak. Ya, itu undangan Maulid itu. Karena Nanti saya datang Ada. sini nanti, insya Allah. ada alumninya Mbah saya yang orang sana itu. Dulu kan Oh, waktu iya, iya. orang-orang Sarawak itu banyak mondok di Pontianak. Oh, lo sampean di Pontianak pesantrennya dulu? Enggak, Mbah Mejedi Oh iya. tuh. Iya. Kita ini orang Madura ini kan apa namanya, kalau yang bukan putra mahkota itu terlempar kemana-mana. Ada yang terlempar ke Kalimantan, ada ini Ki Haji terlempar ke Kalsel ini. Siapa Bukan ini? putra mahkota dia itu. Kan kayak saya ini terlempar ke Jogja ini. Nggak apa-apa, ambil berdakwah, lempar berdakwah nggak apa-apa. Iya, yang duduk di singgasana ya Putri Permaisuri kan gitu. Tapi terkadang Kiai, ya kan? Putri Selir itu lebih alim daripada Putri Permaisuri kadang-kadang. Iya. Ada gaji, ada gaji, ada gaji. Insya Allah semoga ada rezeki saya. Saya belikan tiket nanti saya terus datang ke sini. Saya kumpulkan orang Madura belum sempat Gus kumpulkan orang Madura. Maduranya terpencar kemana-mana ini Mas Ian. Kalau di Malaysia ini sudah banyak Gus yang sudah insaf, banyak yang anti Habib itu sudah banyak di sini. Dulu tuh Masya Allah sini, wow bila disebut Habib berisik Gus, kayak di Pertuan Agung itu. Tapi Bang Elhamra, kalau saya kemana-mana itu kursinya 2 Bang Elhamra. Oh iya satu lagi. Apa?
juga sapo ya Bang Ilham, Pak. Kecelepan nanti saya. Ya bawa dari sana aja kalau mau sapo. Lah maka dari itu saya tuh kemana-mana itu selalu kursinya 2 gitu. Oh, iya. Iyalah, iya. Iya. Saya akan ngumpulkan nanti. Saya nggak ingat, baru sekarang ingat. Karena perlu lah gitu-gitu itu perlu. Memberi Iya. kesadaran, keinsafan, memberi ilmiah. Yang penting kan ada pada dasar fakta ilmiah yang kita Tapi bicarakan. begini Bang Ilhamra, begini, sampean persiapkan dapurnya dulu. Kalau sampean belum punya dapur, repot nanti saya. Ada saya bawa dari Gresik nanti sudah datang ke sini. Iyalah. Dapur saya masih di Gresik. Masalahnya gini Bang Ilhamra, kalau kita Iya. nggak punya dapur, kalau pas tengah malam kebangun lapar, warung tutup semua sudah gitu. Oh, enggak kalau di sini enggak buka. Nah ini istilahnya. Oh, iya. Istilahnya kan begitu. Gitu loh. Iya. Tapi kalau ada permaisuri, ya kan? Nah, jangankan jam tengah malam, menjelang subuh pun masih bisa. Beres, Kan insyaallah mie. beres. Ya kan, angetin sayur masih bisa itu. Iya. Beres. Saya pun iya. Istri saya pun mau saya datangkan ke sini kok. Ke Kuala Lumpur. Saya ini saya penasaran dengan Ratu Bagus itu. Ratu Bagus itu laki-laki atau perempuan itu? Loh, ya laki-laki dong. Soalnya Ratu. Ya kan Banten, jangan diartikan dengan Madura dong. Oh iya, ya Banten itu ya Ratu Bagus itu ya. Soalnya nggak pernah Iya. bersuara dari kemarin tuh beliau itu. Palang. Cuma jadi pendengar sejati. Masuk ke menjadi kawan saya di TikTok itu. Tapi nggak pernah bersuara. Bingung saya. Tarik gaji. Lanjut. Lengan tok ya. Mas Raden, lanjut Mas Raden. Dengan Mas Raden pun saya ini penasaran, pengen ketemu saya. Nanti pulang ke Indonesia. Iya. Sampean Gus kenal dengan Raden Wijaya, kenal? Yang Bojonegoro itu ya. Iya, yang mukanya memang muka Arab betul itu. Iya, coba sampean tanya itu sama beliau. Gus Raden, sampean kenal sama Gus Hasan ya? Pasti dia bilang, waduh itu tuan guru saya. Pasti begitu terus dia itu. Saya sering nelpon dia saya. Kalau beliau itu buka room, ya pas kebetulan saya masuk ke situ. Waduh, wis diam semua. Tuan guru kita datang begitu. Gawat itu orangnya itu. Iya. Saya pernah silaturahmi ke Bojonegoro itu, ya kemudian di sana banyak teman-teman itu saya sempat ngisi kajian sebentar di sana tentang masalah nasab. Kalau nggak salah itu 2 hari 2 malam saya di sana. Pak Mila, sudah tidur napa boten? Belum. Kemudian Gus, Saya semalam mendengar narasi ini. Itu perlu dielus-elus Mbak Mil. Punggungnya Gus Hasan itu biar nggak grogi. Bahwa Kesultanan Banten itu tersambung nasabnya dengan Pak Alawi. Apakah itu betul, Gus? Waalaikumsalam GLS. Perlu dielus-elus itu Mbak Mil biar nggak grogi Mbak Mil. Ada suara saya enggak, Yai? Ada. Ada dengar. Ya. panjenengan Itu- kadang setik lesu ngoten niku Gus. Saya. Caci niki lho Gus. Oh iya. Iya, beliau Kan tadi kan kadang ada setik acara. lesu ngoten lho. Itu loh Gus, yang tadi tak tanyakan itu loh Gus. Nyambung enggak itu Gus? Kalau ada bekasnya itu berarti disambungkan.
Kalau nyambung itu tidak ada bekasnya seperti benang itu loh, bersih gitu. Kalau ada bekasnya udelan itu berarti disambungkan. Soalnya saya semalam kan ngintip room itu kan, tapi itu menarasikan seperti itu kalau Kesultanan Banten itu nasabnya nyambung ke Pak Alawi gitu. Itu kan pengakuan mereka itu. Ini ada orangnya ini loh, Ratu Bagus tanya itu, wawancarai sama sampean. Orang ada orangnya ini. Makanya saya akan klarifikasi kemari barangkali ada yang lebih paham. Itu Ratu Bagus. Ayo Ratu Bagus, tolong Bagus. jawab Ratu Ratu Bagus. Tidur ya. Biasaan dia tuh. Kopinya habis kali itu. Jangankan Nah, baru dengan Banten, suaranya Pajajaran aja Prabu Siliwangi dinasabkan ke mereka. Berarti intinya tidak tersambung ya, Yai? Sangat tidak. Oke, berarti nanti saya bisa membantah kalau itu. Ada tadi satu Gus, satu orang. Orang Ratu Bawean Bagus. juga ngomong Sampean gitu itu ke kalau saya. ngasih keterangan itu jangan singkat-singkat, yang jelas gitu loh. Oh, iya. Apa sudah ngantuk ya? Ayo Kiai Ratu Bagus, saya mau pengen dengar suaranya, saya nggak pernah dengar, baru sekarang dengar. Ceritakan itu leluhurmu yang dipancung sama Perasaan Belanda saya itu. kirim Kok dikirim? Ceritakan dikirim. Oh, Ceritakan Kiai, ceritakan. Orang nanya itu Bang Sahroni itu loh kok dikirim. Saya pengen dengar suaramu, Kiai. Nggak pernah dengar suaranya, baru sekarang dengar saya. Irit suara itu Kiai ini. Codot sudah muncul belum Gus? Belum. Codot kita muncul dari tadi kayak sap. Codot. Nyari meteor. Eson sake olo-olo eson.